Hai, kembali lagi bersama saya di channel Zona Visual. Yang pastinya kami akan menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Mechanic Resurrection. Menceritakan seseorang bernama Arthur Bishop yang juga sebagai pembunuh bayaran. Ia sangat handal dalam tugasnya karena ia dapat memanipulasi kematian menjadi sebuah kecelakaan dengan sangat rapih dan tanpa jejak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di awal memperlihatkan Arthur Bishop yang sedang berada di sebuah kapal yang dimana kapal tersebut merupakan tempat tinggalnya. Kemudian ia pergi ke sebuah restoran yang cukup sering disinggahinya. Tak lama ia duduk, ia dihampiri oleh seorang wanita. Wanita tersebut ternyata bekerja untuk Riah Crane. Nah, si Riah Crane ini adalah teman masa kecil Arthur yang dijual kepada seorang gangster dan dilatih sebagai prajurit. Bos dari wanita itu menginginkan Arthur membunuh 3 orang target dengan memanipulasi kematian korban sebagai kecelakaan. Karena ia sudah berhenti dari pekerjaannya, dengan tegas Arthur menolak dan perkelahian pun tak terhindarkan. Namun Arthur berhasil meloloskan diri dari wanita tersebut. Arthur melarikan diri ke Thailand dengan maksud bersembunyi. Dan ia meminta bantuan teman lamanya yang bernama May, yang kebetulan May mempunyai sebuah resort. Di malam harinya, May memberitahu bahwa sedang terjadi pertengkaran di sebuah kapal dari kejauhan. Kemudian Arthur menghampiri kapal tersebut dan mendapati seorang wanita sedang mendapatkan kekerasan dari suaminya. Tak tinggal diam, Arthur langsung saja membunuh suami dari wanita tersebut. Wanita itu bernama Gina. Ia mengakui bahwa ia memang diutus oleh Riah Crane dengan tujuan mengambil hati Arthur. Dan agar ia dapat membujuk Arthur untuk memenuhi keinginan dari Riah Crane. Namun Gina mengungkapkan melakukan hal itu karena ia terpaksa. Keesokan harinya Arthur mengajak Gina untuk mengunjungi tempat May karena ia menyadari bahwa ia sedang diawasi. Karena hal tersebut, dari sinilah Arthur mulai menumbuhkan rasa cinta kepada Gina. Di malam harinya, akhirnya mereka melakukan layaknya pasangan yang sedang berbulan madu. Di sana, Arthur memberikan jam tangan miliknya kepada Gina, yang dimana jam tersebut merupakan peninggalan dari mendiang ayahnya. Ketenangan mereka terusik setelah beberapa anak buah Crane datang dan berusaha untuk menculik Gina. Karena Arthur kalah jumlah, Gina dibawa oleh anak buah Crane untuk diserahkan kepada bosnya. Singkat cerita, Arthur dan Crane pun bertemu. Crane mengatakan ia ingin Arthur membunuh 3 orang sebagai syarat untuk keselamatan Gina. Tugas pertama yang harus Arthur lakukan adalah membunuh seorang panglima perang dan penjual senjata yang bernama Krill. Krill berada di sebuah penjara berada di Malaysia, yang bertujuan agar dia aman dari musuh yang berusaha mendekati dirinya. Untuk masuk ke sana tidaklah mudah, karena penjara tersebut terletak di tengah-tengah laut dan berada di tebing setinggi 100 meter. Ditambah, Krill selalu ditemani oleh prajuritnya dimanapun ia berada. Maka dari itu, Arthur mempersiapkan segala kebutuhannya agar dia bisa masuk dan bisa kabur dari penjara tersebut. Dan ia menyamar menjadi seorang buronan kelas kakap bernama Martin Baseman. Dengan cara seperti itu, akhirnya ia berhasil masuk ke penjara tersebut dan ia mulai mengintai target yang akan ia bunuh. Di sana, Arthur mencari cara bagaimana caranya ia mendekati Krill dan memisahkan Krill dengan para prajuritnya. Dengan sangat-sangat kebetulan, Arthur melihat mantan anak buah Krill yang sedang berencana membunuh Krill secara diam-diam. Lantas ia memanfaatkan hal tersebut dan menghentikan percobaan pembunuhan itu untuk mendapatkan simpati dari Krill. Benar saja, Krill mengapresiasi perbuatan Arthur dan ia mengajak Arthur untuk makan malam dengannya. Scene berganti memperlihatkan Arthur dan Krill berada di sebuah ruangan yang dimana prajurit Krill tidak berada satu ruangan dengannya. Dengan sangat berhati-hati, Arthur menjalankan aksinya dan pertarungan pun tak terelakkan. Arthur mencekik targetnya sampai mati kehabisan napas. Lalu ia memasukkan drugs ke dalam mulut Krill dengan dalih Krill mati karena overdosis.
Setelah itu, Arthur meledakkan tembok yang menghadap ke sisi lautan. Dengan berani, ia melompat dari ketinggian 100 meter menuju ke dalam air. Setelah diselamatkan oleh anak buah Crane, Arthur diberitahu bahwa ia diberi waktu 36 jam untuk membunuh target selanjutnya. Target selanjutnya yang harus ia bunuh adalah seorang milioner pertambangan bernama Adrian Cook. Adrian Cook tinggal di sebuah penthouse di bagian atas gedung Story High-rise yang terletak di jantung kota Sydney. Ia memiliki kebiasaan berenang di dalam kolam renang yang ia bangun di atap gedung tersebut. Kemudian Arthur mempelajari struktur bangunan tersebut untuk mencari celah agar ia bisa masuk ke tempat tinggal targetnya. Arthur berencana akan merobohkan kaca tebal kolam renang yang selalu dipakai oleh Cook, menggunakan sebuah peledak kecil yang telah ia persiapkan. Kemudian Arthur menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai tukang. Dengan bantuan alat, ia memanjat di kaca gedung tersebut hingga berada tepat di bawah kolam renang targetnya. Di saat yang bersamaan, Cook sedang bersiap-siap untuk memasuki kolam renang tersebut. Dengan timing yang tepat, Arthur meletakkan peledak yang telah ia buat tepat di tengah-tengah kolam renang tersebut. Adrian Cook menyadari keberadaan Arthur saat ia berada di tengah-tengah kolam. Tak lama kemudian, kaca yang menjadi pondasi kolam renang tersebut mulai mengalami keretakan dan tak tahan lagi menahan beratnya air. Pada akhirnya, Cook jatuh bersama dengan reruntuhan kolam beserta air yang ada di dalam kolam tersebut. Lagi-lagi, Arthur berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Setelah itu, Arthur menelpon Gina untuk melihat keadaan pacarnya. Di sini, Gina berinisiatif memberikan sebuah kode kepada Arthur untuk melihat angka yang tertera di sebuah kapal yang besar yang berdampingan dengan kapal yang ditumpangi oleh Crane. Dengan kemampuan yang ia miliki, ia berhasil melacak keberadaan kapal yang ditumpangi oleh Gina dan singkat cerita, ia berhasil menyusup ke dalam kapal tersebut. Dengan mudah, Arthur melewati penjagaan yang ada di sana. Namun, Crane yang mengetahui keberadaan Arthur, ia membawa Gina sebagai sandera dan mengancam akan membunuh Gina jika Arthur tak menyelesaikan tugas membunuh target terakhirnya. Setelah itu, Arthur pergi ke Varna, Bulgaria untuk melanjutkan tugas terakhirnya membunuh seseorang yang bernama Max Adam. Max Adam merupakan pedagang senjata kaya yang tinggal di Tugu Peringatan Komunisme di Bulgaria dan pastinya ia dijaga ketat oleh keamanan di tempat tersebut. Seperti biasa, tidak ada yang berhasil masuk atau keluar dari tempat tersebut. Bisa dibilang ini merupakan tempat paling sulit ditembus dari ketiga target yang diberikan kepada Arthur. Dan juga kematian dua target sebelumnya membuat Adam menjadi meningkatkan keamanan di tempat miliknya. Tetapi bukan seorang pembunuh bayaran namanya jika Arthur tidak berhasil masuk ke tempat targetnya. Dengan kemahirannya, ia mampu mengelabui kamera pengintai dan menyelinap ke lubang ventilasi lalu meledakkan tali lift yang sedang ditumpangi Adam dan anak buahnya. Kemudian Adam diamankan di ruangan pengaman dan dengan santainya Arthur sudah berada di sana. Bukannya membunuh Adam, Arthur malah menawarkan kesepakatan untuk menipu Riah Crane dengan memanipulasi kematian Adam. Hal itu bertujuan agar memancing anak buah Crane untuk mengambil pasokan senjata yang terdapat di kapal selam milik Adam. Karena Arthur tahu bahwa Crane sangat menginginkan senjata yang dimiliki oleh Adam. Singkat cerita, Arthur dan Adam melakukan aksinya dengan meledakkan sebuah bom di tempat persembunyiannya. Seolah-olah Adam mati terkubur ke dalam air. Setelah itu, Arthur membawa Adam ke sebuah pantai dan di sana ia segera menghubungi Crane dan memberitahu bahwa Adam telah mati. Mendengar hal itu, Crane kurang yakin dengan perkataan Arthur karena ia belum melihat mayat dari targetnya. Lalu, ia menyuruh anak buahnya untuk memeriksa tempat kejadian dan menginstruksikan anak buahnya untuk membajak kapal selam milik Adam. Di saat yang bersamaan, Arthur sedang mempersiapkan beberapa peledak di tempat yang akan menjadi pertempuran antara komplotan Crane dan Arthur. Tak lama kemudian, komplotan Crane muncul dan baku tembak pun tak terelakkan.
Dengan seorang diri saja, Arthur berhasil membabat habis komplotan yang diutus oleh Riah Crane. Kemudian Arthur pergi menyusul ke kapal yang ditumpangi oleh Gina. Crane yang mengetahui apa yang akan terjadi, kemudian seperti biasa ia menjadikan Gina sebagai umpan. Tetapi Gina berhasil lolos. Arthur naik ke kapal tersebut dan ia berhasil melumpuhkan beberapa orang yang sedang berjaga. Di saat yang bersamaan, Crane mengaktifkan bom yang sudah disetting di kapal tersebut. Setelah itu, akhirnya Arthur dan Gina pun bertemu. Di sana, Gina memberitahu bahwa Crane telah mengaktifkan bom yang telah disetting di kapal tersebut. Lalu Arthur menyelamatkan Gina dengan memasukkannya ke dalam tangki besar yang diceburkan ke dalam laut. Arthur yang dendamnya belum terselesaikan, ia berhasil menggagalkan rencana Crane yang sedang berusaha kabur menggunakan helikopter miliknya. Dan ia berhasil menghabisi seluruh anak buah Crane hingga menyisakan Crane dan dirinya. Bom itu masih berjalan dan menyisakan 1 menit sebelum bom tersebut meledak. Keduanya terlibat pertarungan yang cukup hebat, namun lagi-lagi Arthur berhasil mengalahkan Crane dengan mengikat Crane menggunakan rantai dan diikatkan di kapal tersebut. Crane berkata bahwa Arthur tidak akan bisa meninggalkan kapal tersebut karena bom akan meledak sebelum Arthur bisa berenang jauh dari kapal. Sementara itu, bom terus berjalan dan hanya menyisakan kurang dari 10 detik. Kemudian Arthur berlari ke dalam kapal dan tidak lama setelah itu kapal pun meledak. Gina yang mengapung di dalam tangki menyaksikan dengan matanya sendiri kapal yang ditumpangi oleh Arthur meledak seketika. Setelah kejadian itu, Gina kembali ke kegiatan lamanya, yaitu mengajar anak-anak di sebuah perkampungan. Gina yang pada saat itu sedang mengajar teralihkan pandangannya setelah melihat sosok pria yang telah menyelamatkan nyawa dirinya. Yang tak lain, pria tersebut adalah Arthur Bishop. Di akhir film memperlihatkan Adam yang sedang meneliti puing-puing kapal yang menjadi tempat terakhirnya Arthur. Ia menemukan sebuah video di mana Arthur ternyata menyelamatkan dirinya dengan berdiam diri di sebuah ruang tempat menyimpan jangkar yang memungkinkan seseorang untuk bernapas saat terendam di dalam air. Dan ia melihat sebuah video yang memperlihatkan Arthur sedang berusaha keluar dari puing kapal tersebut. Dengan ini film pun selesai.